Assalamualaikum Bila, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Bila tahu tidak kenapa Bila dipanggil oleh ibu? Enggak Bu. Tahu ya. Ibu lihat tadi Bila dalam mengerjakan soal ulangan, Bila lihat jawaban Restina ya? Iya Bu. Berarti Bila itu apa? Mencontek Bu. Betul, Bila itu adalah mencontek. Mencontek itu perbuatan baik atau tidak nak? Tidak baik Bu. Tidak baik ya, tapi tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Begitupun ibu juga pernah melakukan kesalahan. Asalkan kesalahan itu jangan terulang kembali ya nak. Iya Bu. Di sini ibu bukan mencari kesalahan Bila, tapi ibu akan membantu memecahkan permasalahan yang Bila hadapi, yaitu mencontek. Coba ceritakan oleh Bila, kenapa Bila sampai mencontek? Tadi malam saya tidak belajar Bu. Oh, tidak belajar ya nak? Kenapa tidak belajar? Main HP Bu. Main HP. Pasti terlalu lama ya sampai lupa belajar ya? Iya Bu. Ya. Bila tahu tidak tentang keyakinan kelas kita? Iya masih ingat Bu. Coba apa saja nak? Datang tepat waktu, berdoa sebelum sudah belajar, jujur, berpakaian seragam, saling tolong menolong, buang sampah pada tempatnya. Masih ada lagi ya yang lainnya. Tadi Bila berkata jujur ya? Iya Bu. Mencontek itu jujur tidak? Tidak Bu. Nah, berarti jujur itu penting ya? Penting Bu. Nah, sekarang mau nanya sama Bila, apa yang harus Bila lakukan agar tidak mencontek kembali? Akan mengerjakan soal semampunya, tidak main HP terlalu lama, Terus berdoa kepada Allah, yang kedua Bila, belajar dengan giat, belajar dengan giat, tidak main HP terlalu lama, mengerjakan soal semampunya, dan tidak lupa berdoa sama Allah. Nah, Bila mau kapan melaksanakan itu? dari sekarang Bu. Dari sekarang Bila mau melaksanakan apa-apa yang telah menjadi kesepakatan kita ya. Yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, tidak main HP terlalu lama. Yang ketiga, mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan Bila, dan tidak lupa berdoa sama Allah. Semoga mulai dari sekarang Bila menjadi pribadi yang lebih baik, giat belajar, jadi anak yang jujur, serta jadi anak yang solehah. Baiklah nak, siap melaksanakan? Ya Bu. Nah, sekarang tos dulu ya sama ibu. Nah, sekarang Bila silahkan kembali ke kelas lagi ya nak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami dari komunitas belajar PGRI cabang Tarogong Kaler serta rekan-rekan dari calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Tarogong Kaler dapat bersilaturahmi dan bermuajahah bersama ibu dan bapak guru yang ada di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler. Salawat beserta salam serta tercurah limpah kepada junjungan kita ya wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau tabi'inya, dan semoga syafaatnya kelak di akhirat kita terima dan kita rasakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini di depan kita ada rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Tarogong Kaler, dan juga di sini hadir rekan kita dari Kecamatan Samarang ya. Ada Ibu Esti, nanti kita perkenalkan, dan ini merupakan kolaborasi kita gitu ya di proses diseminasi terkait dengan konsep atau modul 1.4 mengenai budaya positif. Kanggo keberkahan panginten urang awali wae yang kegiatan pengawasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah diseminasi terkait dengan modul 1.4 yang semuanya di paket modul 1 itu ada 4.
mulai dari konsep pemikiran Hajar Dewantara, kemudian visi guru penggerak, kemudian masuk lagi dan diakhiri dengan 1.4 yaitu budaya positif. Baik, untuk mengefektifkan waktu, silakan Bapak dan Ibu calon guru penggerak untuk mempresentasikan materi yang sudah ada di papan berikut ini. Silakan. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Linatin Kustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedah jadi poinnya di atas dikenalkan tadi ku Ibu Pepe. Di sesi ini saya akan coba memaparkan perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma. Sebetulnya yang bisa memegang kendali adalah diri kita sendiri ya Bu ya. Tidak bisa orang lain memegang kontrol atas orang lain. Yang bisa, yang mau membuka adalah dirinya sendiri, yang mau menutup adalah dirinya sendiri gitu ya. Kemudian itu seperti tadi. Jadi sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri hanyalah diri kita sendiri. Sehingga dari sini kita tahu bahwa kita sebagai guru sebetulnya tidak bisa mengontrol murid kita secara langsung ya. Nah, di sini ada kontrol menurut Dr. William Glasser, di mana bahwa yang kita prediksi selama ini bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Semua itu hanyalah ilusi. Karena sebetulnya yang bisa mengontrol adalah hanya diri kita sendiri. Memang pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sehingga bagaimanapun caranya, kalau anak itu tidak mau melakukannya, otomatis kita tidak bisa memaksanya ya. Itulah yang menurut Dr. William Glasser. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan itu bermanfaat dan efektif. Sebetulnya itu hanya ilusi juga Bu. Karena apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan itu semua juga dinyatakan sebagai ilusi bahwa sebenarnya kita tidak bisa penguatan positif belum tentu ya dijadikan sebagai kontrol yang itu. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Selama ini memang kita kebanyakan ya, bukan kita khususnya saya, kalau ke anak itu biasanya sebelum belajar saya memang terhadap anak itu biasanya kalau kita mengini anak pasti dibawanya ke merasa bersalah dia. Kenapa kamu ini gitu kan biasanya gitu ya Bu ya. Kenapa kamu ini jadi secara tidak langsung si anak merasa bersalah. Oh iya, padahal semua itu bukan untuk menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka sebetulnya ya Bu ya. Kalau kita pojokan seperti itu, padahal kita hanya ingin misalkan anak itu sadar ya tadinya, padahal semua itu salah ya. Oleh karena itu kita coba untuk mengubah paradigma kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan, bukan kebanyakan, itu terjadi juga pada diri saya sebelumnya, bahwa pada hakikatnya kita itu bisa memaksa anak. Si anak bakal bisa, si anak kudu yang bisa atau gimana gitu ya. Sebetulnya
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif, justru akan membuat anak nantinya merasa dituntut, ya Bu, merasa dituntut untuk ini, dituntut untuk itu, dan sekarang setelah saya mempelajari modul 1, paradigma kita seperti halnya kita mengontrol anak untuk menjadi lebih baik tidaklah begitu mudah seperti halnya membalikan telapak tangan. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai orang yang lebih dewasa hendaknya bukan tetapi kita hanya menuntun anak. Kita menuntun supaya anak kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya di sini menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan, Bu, perlahan sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Ubahlah sikap atau perilaku kita. Yang tadinya kita selalu menuntut anak supaya dia bisa, sekarang kita menuntun. Yang tadinya teacher center, kita rubah menjadi student center. Kemudian oleh karena itu, nah di sini ada perubahan yang tadinya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini dari stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Tidak ada sebetulnya Bu, tidak ada kebutuhan setiap murid yang sama. Ya, jadi teori kontrolnya realitas kita itu berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai pendidik ataupun sebagai orang yang lebih dewasa, hendaknya kita merubah paradigma itu dari sekarang supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, mungkin nama atas kena disimpulkan kita orangnya. Kesimpulannya saja dari perubahan paradigma tadi, seorang bisa merubah paradigma jika dia berpegang teguh ingin membuat perubahan menuju hal yang lebih baik. Mangga Ibu Bapak anu numawisar abdi anu acan daftar CGP dasanesku adanya regulasi-regulasi untuk jadi apa tidak. Sebetulnya di CGP itu ilmunya sangat bermanfaat, ilmunya sangat bagus sekali, sehingga kalau kita terapkan, insya Allah pendidikan akan seperti apa yang kita inginkan. Ya, rupanya demikian perubahan paradigma dari saya. Mudah-mudahan Bu Bapak tidak cukup puas. Bu Lina terkait dengan aksi nyata yang sudah Bu Lina lakukan dengan konsep, silakan. Nah, kebetulan yang sudah saya lakukan di sekolah untuk mengubah paradigma saya tadi, saya coba merubah yang tadinya selalu menuntut anak untuk bisa. Nah sekarang Bu, saya coba perlahan-lahan hanya menuntut anak, ya, hanya menuntun. Jadi memang betul di kurikulum Merdeka sekarang tidak ada kan capaian ranking gitu kan. Nah, itulah. Jadi memang tidak menjadi patokan. Memang harus bisa, memang harus tersampaikan segala yang sudah dikurikulumkan, tetapi memang mungkin kita hanya menuntunnya saja, tidak menuntut. Ya, dan anak yang nantinya akan menjadi center dari setiap kegiatan. Saya telah melakukan di kelas juga sudah menggunakan
membuat keyakinan kelas supaya anak-anak sebelum melakukan dia sadar sendiri bahwa kita ini akan melakukan sesuai apa yang mereka inginkan, gitu ya. Jadi paling tidak dengan keyakinan kelas nanti anak-anak akan melakukan apa yang telah mereka sepakati, apa yang telah mereka yakini, sehingga mereka tidak akan merasa terpaksa. Dan semua itu demi anak didik kita. Berikutnya adalah Ibu Wulan Widianti dan Ibu Dina Darajatun yang akan menyampaikan terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun keadaan di luar hujan, kepada Ibu guru hebat Taragong Kaler, tetapi tidak justru membasahi semangat kita untuk tetap belajar. Langsung aja ya. Menurut salah satu ahli, Bejo Siswanto, pengertian disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Itu adalah pengertian disiplinnya. Sekarang jika dihubungkan dengan disiplin positif, apa sih disiplin positif? Itu merupakan sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, tetapi bagaimana upaya kita sebagai guru mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara guru dengan peserta didik. Bagaimana mengajarkan peserta didik untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, konsekuensi atas perilaku mereka sendiri. Mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu sebelumnya dulu, maaf, belum sebelumnya terlewat. Nah ini disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan yang sudah dilakukan di kelas. Patuh pada tata aturan sekolah. Jika melanggar, otomatis maka akan terkena hukuman. Itu disiplin. Namun dalam hal ini, konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal atau intrinsik, artinya tumbuh dari dalam dirinya sendiri untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol dirinya dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa sih yang dibutuhkan dalam menerapkan disiplin positif. Di antaranya ini menurut salah satu pakar lagi, Najila Shihab, salah satu praktisi pendidikan yang mengedepankan disiplin positif. Penerapan disiplin positif membutuhkan kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik. Selain itu, disiplin positif juga membutuhkan rutinitas dalam bentuk jadwal, kebiasaan baik yang ditumbuhkan, serta teladan-teladan baik yang diberikan oleh guru, orang tua, didukung juga oleh lingkungan masyarakat sekitar. Lalu, cara membangun disiplin positif. Salah satu harapan kita selaku seorang pendidik adalah untuk membangun kedisiplinan pada peserta didik. Banyak cara yang kita lakukan sebagai seorang guru di kelas untuk menumbuhkan sikap disiplin. Salah satu praktik yang sering dilakukan diantaranya adalah melalui yang tadi disebutkan
yang masih kita lakukan hingga saat ini adalah dengan memberikan hukuman atau ancaman merampas hak anak jika mereka tidak mematuhi peraturan. Sedangkan mengancam bukanlah solusi dalam membangun kedisiplinan. Hal ini tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni menghamba pada anak, mengedepankan kebutuhan mereka, keinginan mereka yang kita kedepankan, dan pembelajaran yang memerdekakan. Karena pada hakikatnya pembelajaran itu harus memerdekakan anak, tidak mengekang begitu. Lalu hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru pada akhirnya memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Bahkan lebih buruk lagi, membunuh rasa percaya diri mereka. Gitu. Selanjutnya, contoh-contoh disiplin positif di sekolah, misalnya diantaranya dengan berangkat sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan menaati tata tertib di sekolah, dan lain sebagainya yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya adalah prinsip disiplin positif. Yang pertama, ingat bukan menghukum Bapak dan Ibu ya. Kita rubah kebiasaan kita memberikan hukuman kepada anak sedikit demi sedikit. Yang kedua ada sifatnya adalah pembinaan dan meluruskan kesalahan. Pembinaan melalui keyakinan kelas, nanti akan dibahas lebih lanjut. Lalu meluruskan kesalahan melalui segitiga restitusi. Di sini anak agar tahu kenapa mereka salah, apa yang salah, akibatnya akan bagaimana, dan apa kerugian yang akan mereka alami jika tetap melakukan hal yang sama. Yang selanjutnya adalah menerapkan peraturan yang sudah dibuat bersama, tidak hanya dibuat tapi diterapkan di kelas. Lalu tegas, memberi konsekuensi yang tidak merugikan anak, maaf ini ya. Lalu menghormati martabat anak. Terkadang kita lupa menghormati martabat dan hak mereka gitu ya. Lalu mengembangkan perilaku prososial dan disiplin, memaksimalkan partisipasi dari anak. Artinya kita menyamaratakan, bukan, memaksimalkan partisipasi artinya semua anak berhak untuk mengikuti, berpartisipasi. Menghormati kebutuhan perkembangan anak dan kualitas hidup aktif, menghormati motivasi dan sudut pandang kehidupan anak. Lalu yang terakhir, memastikan penegakan kesetaraan, artinya adil. Kita tidak bersifat objektif ya, kita harus subjektif terhadap anak. Nah, yang terakhir, contoh disiplin yang sudah saya lakukan di kelas, yang sudah saya laksanakan diantaranya adalah dengan menyusun dan membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Yang kedua, melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik diantaranya melaksanakan kebiasaan baik melalui sebelum masuk kita sholat duha berjamaah. Yang kedua, setelah masuk berdoa itu pasti. Lalu dilanjut dengan murojaah, ODOP, one day page, 1 hari 1 lembar. Setidaknya kita sama-sama murojaah dengan anak bareng-bareng di kelas 1 hari 1 lembar. Lalu setelah itu sholat zuhur berjamaah sebelum pulang, itu yang sudah saya laksanakan. Melalui kebiasaan-kebiasaan baik ini diharapkan nanti akan tumbuh menjadi budaya positif. Secara tidak langsung kita sedang menerapkan disiplin tanpa perlu adanya paksaan, tanpa perlu adanya hukuman dan ancaman apalagi. Tapi kita sedang membuat mereka disiplin apa? Disiplin waktu, disiplin beribadah, disiplin belajar gitu. Begitu ya diantaranya. Lalu yang terakhir adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Begitu saja mungkin penerapan dari saya. Selanjutnya akan disambung dengan pemaparan melalui nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh Ibu Nina. Maka hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan?
Yang akan saya sampaikan adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa disebut universal? Karena setiap agama, setiap negara, setiap orang, baik itu yang kulit hitam, putih, yang namanya kebajikan atau kebaikan itu sama. Kemudian nilai kebajikan itu apa saja? Kebajikan itu sama, baik tadi ya, negara apapun, suku apapun, ras apapun, kebajikan itu sudah disepakati bahwa kebajikan itu menurut Ibo Primary Years Program, kebajikan yang dimiliki oleh murid itu adalah toleransi. Ketika temannya ada kesulitan atau temannya berbeda, maka ajarkanlah mereka toleransi, rasa hormat. Hormat itu kepada yang lebih tua menghormati, kepada yang lebih muda menyayangi. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kenapa antusias masuk ke dalam kebajikan? Pami nelangkeun baru dapat caralik dan rame. Tapi kemudian kalau kita mengajarkan sesuatu kemudian tertarik, antusias siswanya, maka itu mereka menghargai orang lain, merespon orang lain. Yang selanjutnya ada empati. Empati itu memiliki sifat peduli kepada sesama. Kemudian ada keingintahuan. Ketika murid tidak memiliki sifat ini, apa yang terjadi? Di kelas itu hanya tidur, malas-malasan karena tidak ingin tahu apa yang dipelajari itu. Kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Ini menurut Ibrahim. Kita lihat yang satunya lagi. Contoh nilai kebajikan. Nah, kalau ini menurut 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Itu termasuk nilai kebajikan. Apalagi nilai kebajikan ini biasanya terpahamkan di negara di agama lain selain Islam, biasanya Buddha. Ketika ada tumbuhan atau tidak memakan binatang, makhluk hidup yang bernyawa, ini salah satunya juga ya. Kemudian kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan dan disepakati bahwa mereka yang memiliki sifat ini sudah mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebajikan itu ternyata pada kurikulum kita sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita ingin mengarahkan siswa ke profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Kita mulai mempelajari profil pelajar Pancasila. Sebetulnya pembelajaran kita, kurikulum Merdeka itu ingin mewujudkan pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa saja bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Baik agama apapun, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya memiliki keyakinan yang diakui di Indonesia. Dan semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan, akhlak yang mulia, baik kepada sesama. Ini profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, pelajar yang baik
harus memiliki akhlak yang baik dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memahami ajaran agama serta kepercayaannya, sehingga dapat hal-hal baru yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran itu, baik pembelajaran agama ataupun bukan, itu bisa dipelajari di sekolah atau ditambah dengan pembelajaran dari keluarga. Khususnya kita sebagai guru, kita memasukkan pembelajaran agama pun dalam di sekolah. Bade ngajarkeun matematika, bade ngajarkeun bahasa Indonesia, bisa masuk juga ke sini ya. Kita memasukkan pembelajaran mengenai ketuhanan. Yang kedua, pelajaran Pancasila itu berkebinekaan global. Di era sekarang yang semuanya medianya sudah globalisasi, maka membuat pelajaran Pancasila harus tetap mempertahankan budaya luhur. Budaya kita di Indonesia harus tetap dipertahankan, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Kalau anak-anak di kelas lebih kenal dengan K-pop, lebih kenal dengan drakor, betul. Tapi ya mungkin gurunya juga sama, lebih mencari drakor, kemudian film-film yang dari luar negeri, kemudian dan sebagainya. Tetapi ketika diajak untuk main congklak, diajak untuk main bakian atau lato-lato, itu dari kebudayaan mana sebetulnya? Amerika, bukan dari kita. Tapi bumi di Indonesia dari Tengka, Dinas Pendidikan melarang lato-lato ada di sekolah. Nah, sehingga kenapa harus mengingat budaya kita? Menumbuhkan rasa saling menghargai, terbentuknya budaya baru yang positif. Selanjutnya yang ketiga, gotong royong. Kalau dulu gotong royong itu cuma beres-beres atau dan sebagainya. Sebetulnya itu lebih luas gotong royong itu. Sifat gotong royong yang dimiliki oleh pelajar Pancasila memudahkan kegiatan apapun berjalan dengan lancar dan ringan. Kemudian profil yang keempat adalah mandiri. Seorang pelajar Pancasila harus memiliki rasa mandiri dan tanggung jawab. Pelajar Pancasila mengatur pikiran, perasaan, perilaku dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, bernalar kritis. Kenapa harus bernalar kritis? Agar mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi ada informasi apapun tidak ditelan bulan, tapi dia berpikir apakah itu informasi yang baik, dapat diikuti ataupun tidak. Yang terakhir, pelajar profil Pancasila adalah kreatif. Sikap kreatif ini mampu menghasilkan inovatif. Jadi usaha atau membuat hal-hal itu tidak terpaku. Jadi mereka bisa mengembangkan bakat, apalagi dengan era globalisasi ini, bakat biasa di YouTube, biasa di dan sebagainya. Mungkin itu yang sudah kami terangkan di sekolah, kegiatan-kegiatan yang mengarahkan ke profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu sebagainya untuk juga melaksanakan disiplin positif dan kebajikan-kebajikan nilai universal. Terima kasih untuk presentasi dari saya. Iya, aplaus buat Bu Dina. Ya, berikutnya untuk presenter berikutnya yang akan memaparkan materi terkait dengan motivasi perilaku manusia, yaitu Bapak Misbah. Konsekuensi waktu Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Silakan Pak Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya ingin untuk ibu-ibu semuanya memejamkan mata dulu, dan nanti saya akan lihat satu-satu apakah beren atau tidak. Ya, dan mulai dari sekarang Bapak Ibu pejamkan mata, bayangkan di belakang kepala kita ada bantal, ya, dan kemudian Ibu bayangkan juga sedang di dalam tempat tidur. Ya. Dari mulai sekarang silakan pejamkan mata.
Saya akan cek satu-satu. Apakah merem? Tuh, masih kena merentet. Bayangkan di rumah sedang nyenyak, sedang nyaman di tempat tidurnya masing-masing. Masih kena itu ruang itu. Lupakan segala sesuatu, apalagi hutang. Lupakan. Silakan untuk menikmati pejaman mata seolah-olah ibu bapak sedang tidur. Ayo kayak kita coba. Sok bisa. Sarawas we. Mau tidur, bagus banget. Ya, nah aja. Oh, aja. Nah, sekarang boleh dibuka matanya. Nah aja abi teh gitu. Dan ketinggal tadi abi tahu kan kenal dia. Nah, mudah-mudahan yang memejamkan mata yang barusan rada terbayar lah sakit wae manya. Nah, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sudah beberapa materi dari budaya positif ini Bapak Ibu sudah menyimaknya materi-materi, dan sekarang materinya motivasi atau motivasi perilaku manusia. Nah, kalau di motivasi perilaku manusia, saya akan tanya Ibu datang ke sini mau apa? Ya, coba mana? Anu rada iya. Justru mah milari nu rada tuluheun. Nah, iya. Ayo sering nangke teh nangke deh. Mengikuti kegiatan ini yang mendapatkan ilmu yang baru. Lanjut, yang lain Bapak nah. Pak Dedi, tong panggung wae Pak bisa jadi artis sampai. Pak Dedi datang ke sini. Enggak bobo kan. Pak Dedi kali pada naon? Terus sahabat kali. Kadieu silaturahmi teras kadieu nyaeta meuni payung. Abi ayeuna hoyong kanu paling senior sepuh abi mangga Pak Haji. Percaya kali. Abi mah kali teh nyuluran neng Tina. Jadi tadi kami menemukan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bapak sudah jujur, balik ke tangan untuk Ibu Bapak. Nah, di sini Bapak Ibu, dari satu hari 1 kali 24 jam itu manusia berperilaku ya. Baik itu motivasinya apa ya. Bermacam-macam motivasi setiap orangnya, terserah mereka ya, terserah kita ya, termasuk barusan. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut siapa? Nah, ya, mendingan arawas berarti dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Apakah Ibu Bapak termasuk ada di sini ya nanti? Nah, termasuk yang barusan ditanya, pada naon kan dia, nah kan dia, gitu ya. Termasuk di sekolah kita, anak-anak didik kita atau siswa kita beserta didik kita akan diarahkan kemana ketika nanti sudah mengetahui dari 3 motivasi berikut ya. Motivasi pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu, arah tadi hukum, arah terizin, terus namanya supaya nyaman kepala sekolah izin, gitu ya. Kemudian dia nyuluran, ya apakah termasuk di mana? Kemudian
eh, nanti yang jadi pertanyaan di dalam diri kita, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita bisa bicarakan kepada sekolah atau semua gitu ya. Nah seperti itu. Jadi untuk tahapan ini di nomor 1 ini tahapan yang paling bawah ya, yang paling bawah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Adakah seperti itu Ibu Bapak? Ayah kadira saukur hoyong sertifikat? Nah, apakah berarti kita ada di posisi ini ya? Lamun hoyong kita buat gitu ya. Nah, jadi ada imbalannya apa? Sertifikat, seneng, makan siang. Nah, nanti di pertanyaan kita akan menanyakan apa yang akan didapatkan apabila kita melakukan ya. Jadi cik lamun abdi ngalukun ieu namanya bakal hasilnya ka abdi gitu ya. Kasih kuri ke kita apa yang akan didapatkan. Nah seperti sekarang kita akan melakukan atau melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Peserta namanya bakal didapatkan sertifikat, seneng, wangun, silaturahmi, gitu kan. Ada imbalan yang imbalan dan penghargaan ketika kita melakukannya. Yang ketiga, nah ini yang paling atas, posisi yang teratas ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu dari posisi 1, 2, dan 3 mana yang lebih baik? 1, 2, 3. Nanti akan ada pertanyaan seperti ini di dalam dirinya. Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Akan menjadi seperti apa kalau kita melakukannya hal tersebut? Nah, coba maksudnya bagaimana yang nomor 3 ini? Jadi ketika melakukan sesuatu ada manfaat untuk kita dan ada juga manfaat untuk orang lain seperti itu, kurang lebih ya. Nah jadi coba simpulkan mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu di antara 1, 2, dan 3? Ya nomor 3 karena disusunnya juga di nomor paling atas ya. Nah jadi Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif, berkaitan dengan disiplin positif, nanti ketika peserta didik kita sudah karena peserta didik kita kadang-kadang kita suka tahu kami disuruh mengajarkan tugas atau nabi ke masjid karena sekarang alhamdulillah banyak sekolah-sekolah yang sering duha yang itu ya, termasuk sekolah SDN Patawansari. Jadi ketika siswa melaksanakan sholat duha, sholat, nah buat sholat kadang ada karena sieun, karena ada perintah, karena ada dengan sendirinya, karena ingin melakukan hal yang terbaik untuk dirinya, gitu ya. Nah jadi itulah salah satunya. Kemudian tugas kerja ke besoknya ayah ngerjakeun, ayah ngerjakeun oge kapaksa, nah kan gitu. Jadi motivasi tersebut akan ada pada diri peserta didik. Nah, kaitan dengan budaya positif, kita akan mengarahkan seperti apa dengan tadi materi-materi yang awal itu sudah menunjukkan bahwa kita akan mengiring peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Jadi budaya positif. Itu Bapak Ibu. Lumayan tapi mana sakit tah materi lagi. Cekap batur nuhun. Salajengna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamapan salajengna ya. Aplaus dulu atuh dulu. Sepados kita nurutan ya. Fokus. Berikutnya keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Adia Nurita Ariyanti. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ibu-ibu satu acana. Coba Pak di ini yang awal. Namun sebelumnya, ibu-ibu
dulu yakin nikah kacaroge ibu aya keyakinan teh Bu. Nah mau yakin teh gitu ya Bu ya. Iya seperti nah itu Bu yakin gitu padahal mah maaf yang nggak ada lagi oh hilaf deh sudah lupa ya. Jadi Ibu yang dimaksud keyakinan di sini itu adalah sebuah energi gitu ya, sebuah energi yang datangnya dari motivasi intrinsik gitu Bu, dari diri sendiri, energi dari diri sendiri sehingga menimbulkan rasa apa ya, kepercayaan diri gitu ya Bu ya, kepercayaan diri sehingga Ibu memiliki kemampuan nantinya bisa menyelesaikan masalah sendiri, kemudian percaya diri pula gitu ya. Nah itu yang disebut dengan keyakinan. Jadi abi mah yakin lah pokoknya mah gitu ya, karena kacaroge abi teh bakal di sana bahagia kacaroge abi teh. Nah ini kaitan dengan keyakinan kelas Bu. Nah, keyakinan kelas ini ada kaitannya dengan Ibu adanya motivasi intrinsik yang harus dimiliki oleh peserta didik di kelas. Soalnya kita awalnya Bu, tadi di paradigma awal bahwa anak itu biasanya di kelas dituntut oleh sebuah tata tertib beraturan yang harus ini, tidak boleh ini, dilarang ini, apalagi bahasa-bahasanya, sehingga anak-anak tidak menjadi bahwa itu ada sebuah keyakinan, tapi anak merasa dipaksa gitu ya, dituntut. Nah dengan keyakinan kelas ini Bu, seperti ini Bu, ada pertanyaan pematih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ibu-ibu saya bertanya, ibu-ibu kenapa pakai helm kalau berkendaraan? Yakin Bu? Ya, kalau emang bilangnya amit hilang gitu ya. Ya, rata-rata keumuman ibu-ibu pakai helm kenapa? Untuk keselamatan. Nah, jadi ibu kalau untuk keselamatan ibu dari rumah ke warung dekat kurang lebih berapa meter, 5 meter pakai apa? Pakai motor dari pakai helm ya Bu ya. Pakai helm hebat. Nah, walaupun beberapa meter karena takut Bu ya tidak selamat. Nah, itu. Nah, jawaban Kalena sieun ditilang gitu ya. Kalau menurut Ibu ini karena keselamatan. Yang betul itu ada. Nah, ini pasti kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Nah, keselamatan itu yang menjadi keyakinan gitu ya, bukan kata Kalena. Ya, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan ketika COVID atau kemarin pandemi? Itu mah rada sama ya isinya sieun corona. Terus corona teh keteng gitu ya. Ada itu begitu ya. Itu mah rada yakin Bu, itu mah yakin cuci tangan sieun virus corona. Jaga jarak sieun. Nah, itu mah sebuah keyakinan sehingga menimbulkan motivasi intrinsik dari diri sendiri. Lamun teu kitu bakal kieu gitu ya. Jadi teu dipaksa harus pakai masker di sieunan tidak. Tapi dengan sendirinya keluar rumah langsung pakai masker. Sieun aya corona yang bersin ge hacik padahal dina HP namanya aya HP anu naon iya, nada deringnya bersih soalnya guru di saya itu ada tiap ini deringnya teh bersih gitu ya. Nah itu, jadi itu ya. Nah ini lanjut, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, zaman sekarang tuh di paradigma baru di budaya positif di sekolah itu di kelas sudah jangan ada peraturan, tapi harus dirubah menjadi keyakinan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang dilanjut ke bawahnya nilai-nilai ya karena waktu dilanjutkan saja. Lanjut Pak. Nah ini tentang selanjutnya kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan
agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas pada halaman berikutnya. Nah ini Ibu kalau di kelas itu seharusnya ini keyakinan kelas dibuat sebelum semester awal semester 1 atau semester 2. Jadi kita bikin suatu kesepakatan atau kita bikin suatu komitmen bersama antara guru dengan murid, gitu ya Bu ya. Jadi kesepakatan atau komitmen bersama antara guru dan murid dilaksanakan di awal semester Bu, sebelum pembelajaran. Jadi bukan begini, hidup kelas 5-nya ayeuna aturan anak iya tidak boleh, jangan, harus, kalau tidak dilarang, bukan gitu. Tapi keyakinan kelas harus dibikin secara komunikatif atau komunikasi secara koordinasi dengan anak-anak peserta. Yang pertama keyakinan kelas, Ibu, kalimat-kalimat keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret gitu Bu. Jadi Bu kalau bikin keyakinan kelas ulah bahasa-bahasa nate nyebutnya jadi lebih ke umum gitu ya, lebih ke umum, jangan lebih halus juga. Jadi ulah spesifik gitu Bu. Jadi anak tuh nanti mindsetnya tuh lamun ulah kieu teh ieu ge ulah berarti kieu ge ulah atuh berarti kieu ge ulah gitu. Jadi tapi buat ulahna buat dari yang lain, dari diri sendiri gitu ya. Jadi kalimat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang seperti tadi Bu Dina disampaikan. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif yang tadi Bu, jangan pakai jangan, dilarang, tidak boleh, haram, doraka atau gimana gitu ya, nggak boleh, itu harus dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas bahkan tidak terlalu banyak sugur keyakinan kelas kita saking anaknya bingung mana ya, sehingga tidak ada yang dipahami gitu ya, tidak ada yang diyakini. Kemudian keyakinan kelas kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sendiri. Ulah bikin keyakinan kelas tapi aturannya yang di rumah, tapi harus yang di kelas itu. Bisa jadi keyakinan kelas antara kelas 1 sama kelas 3 itu berbeda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Ibu gini caranya bikin keyakinan kelas. Pas pertama, sok kita bikin keyakinan kelas yuk. Ibu Ade, Angel, sok Angel di kelas orang teh yang naon lah. Mau apa? Kata Angel teh, saya Bu sebelum belajar berdoa dulu ya Bu, biar Allah hidup kita. Ditulis Bu, tulis. Sok Marina mau apa? Gitu ya. Misalkan Bu buang sampah pada tempatnya, tulis gitu ya. Jadi semuanya ulah si Udin mah di tukang atau cukup juga mana semuanya Ibu harus bisa jadi dari 40 siswa semua bikin pernyataan untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas gitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bu aya sepaling paus nama aya kadaluarsa nah bisi eta keyakinan kelas kamari kita tos sesuai nama. Misalnya bisa ada direnovasi atau diperbaiki. Lanjut Pak. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat yang tadi ya. Caranya Bu boleh gini Bu. Kalau di kelas anak-anak lebih suka dibagikan ya Bu kertas yang warna itu ya. Yang warna bagikan sadayana ku KM bagikan sok tulis oleh kalian apa harapan atau keyakinan kelas yang akan kalian laksanakan di kelas ini. Gini Bu caranya. Terus dicatat masukan-masukan itu kemudian disusun Bu. Terus disusun keyakinan kelas itu
ada misalkan anak-anak ada ayah anu bahasanya masih negatif diganti Bu sama yang positif gitu ya. Kemudian setelah itu maksudnya Bu dikumpulkan tapi dipilah dan dipilih lagi Bu. Bisa ayah anu double atau ada yang memang tidak sesuai gitu ya. Jadi dikumpulkan. Lanjut Pak. Masih kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Jadi Bu, begini ditanya, kita sepakati ya membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Hiji, tak catat. Nomor 2, jangan terlambat sekolah. Jangan terlambat. Datang ke sekolah tepat waktu. Disepakati gitu ya. Nah, untuk keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak. Paling Ibu berkisar antara 3 sampai 7 poin aja. Jangan 25, 50 ngomong. Ya, jadi cukup segitu aja. Nah, setelah keyakinan sekolah itu dibuat, maka seluruh warga kelas dipersilakan mengulang dan disetujui oleh seluruh peserta didik. Walaupun mungkin ada yang no abi mah teu masukkeun tapi tidak belajar musyawarah ya ibu-ibu. Nah di situ maka akan nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Tos gitu Ibu di naon di tos anu tadi disebutkannya ayat 7 poin kemudian dibuat dalam bentuk ditempel gitu ya Bu ya. Disepakati oleh bersama. Nanti kalau ada sesuatu di kedepannya anak akan menyadari sendiri, oh kita abdi teh melakukan kesalahan karena karena sudah melanggar keyakinan kelas, begitu ya Bu ya. Nah ini Ibu ada contoh-contoh kalimat yang merupakan contoh keyakinan kelas. Kalimatnya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas gitu ya. Kemudian atau senantiasa membantu berkomunikasi terhadap setiap tugas. Itu contoh-contohnya Bu. Jadi tidak ada dilarang dan sebagainya. Gitu ya Bu ya. Itu contoh yang untuk kelas 7. Dan Ibu-ibu, implementasi yang sudah saya lakukan di sekolah ya. Mohon maaf tidak bisa ditayangkan. Kami di sekolah di pesawat melakukan kesepakatan kelas atau komitmen bersama seluruh peserta didik, yaitu kesepakatan atau keyakinan sekolah tentang sekolah anti perundungan atau anti bully gitu, dimana anak-anak semua menandatangani, mohon maaf tidak bisa ditayangkan, menandatangani di atas komitmen bersama ya, di atas banner gitu. Kemudian nanti dipang-pang di sekolah dan anak-anak setiap kali melakukan pembulian dia sadar sendiri, Ibu abi nemeh ngahina kayak itu, padahal semua orang tidak ada yang si itu enggak, diri yang sendiri. Nah itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Maka akan menjadi menumbuhkan budaya positif gitu ya Bu ya, dari keyakinan kelas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan anu guru dugi teh dipahami ya Bu ya. Tapi minimal Bu udah sekarang sudah dirubah paradigmanya, tidak boleh ada peraturan-peraturan di kelas, tapi harusnya ada keyakinan kelas. Dan anak jika melakukan suatu pelanggaran, dia merasa dirinya sendiri, saya melakukan kesalahan, konsekuensinya apa, harus memperbaiki. Itu mungkin aku qouli hada astagfirullahi wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya pemapar yang akan menyampaikan yaitu Ibu Desi Susanti terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya mungkin akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu kebutuhan. Nah,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan. Dibutuhkan oleh siapa? Oleh semua manusia. Nah, kebutuhan dasar siapa? Kebutuhan dasar manusia. Nah, kita semua sebagai makhluk sosial tentunya kita sangat membutuhkan kebutuhan dasar tersebut. Bukan hanya manusia dewasa saja, tapi anak seusia SD pun, sekolah dasar pun harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Menurut Dr. William Glasser mengatakan dalam choice theory, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Karena kebutuhan dasar itu terpenuhi agar manusia itu merasa kesejahteraannya tercukupi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar tentang kebutuhan untuk hidup atau bertahan hidup, atau lebih kerennya mungkin survival. Mungkin bagi bapak-bapak ibu di sini yang aktif dalam pramuka sering ya kita mendengar tentang apa sih survival, seperti apa. Nah, survival di sini yaitu kebutuhan kita mempertahankan hidup. Seperti apa yang kita pertahankan? Nah, kebutuhan apa yang kita butuhkan? Salah satu kebutuhan yang kita butuhkan dalam kebutuhan bertahan hidup yaitu diantaranya tentang kebutuhan rasa aman, kebutuhan rumah. Nah, itu salah satu kebutuhan dalam bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Nah, cinta, kasih sayang, dan rasa ingin diterima untuk anak yang usianya, karena kebanyakan kita sekolah dasar ya, usia sekolah dasar, kita harus memberikan kasih sayang. Seperti apa kasih sayangnya? Nah, bukan hanya dari orang tua juga, orang tua saja, melainkan dari guru, dari teman sebaya, atau dari orang lain. Cinta. Nah, kita melihat anak-anak seperti apa? Rasa diterima. Jadi anak itu di kelas itu jangan udah sayang mah nggak mau berteman. Anak saya kenapa nggak bermain bareng-bareng? Ibu Alim izin. Pas ditaros, ayo dia sama ibu ditaros. Kunaon Alim sareng-sareng cantik. Ditaros hiji-hijina faktor apa yang menyebabkan? Ternyata anak tersebut mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Ada kasih sayang dilihatkan, bahkan sering diantar. Tetapi ada satu dalam kasih sayang tersebut rasa tidak diterima oleh temannya. Karena apa? Mungkin ada keterbatasan fisik juga, minder. Nah, kalau bahasa akhirnya minder. Nah, karena apa? Karena dia juga bentuk tubuhnya mesti postur tubuhnya gede. Wah, masuk di sepatu si gendut. Nah, kita berikan pengertian baik kepada anak tersebut maupun kepada teman-temannya bahwa kita semuanya juga perlu kasih sayang, ingin rasanya diterima. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu kebebasan. Nah, dalam hal ini dibutuhkan kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin terpengaruhi orang lain. Nah, di sini kita sering melihat ya, anak-anak kita mungkin dari anak kelas 1 sampai kelas 6 banyak anak yang suka jahil. Yang suka jahil ya anaknya jahil. Meni jahil-jahil tingkat itu astagfirullah. Nah, kenapa? Dia ingin bebas. Bebas mengungkapkan, jadi kebutuhan saya ingin bebas. Jadi kumaha sih ngajailan batur sangkan kita kata anak betul-betul abi mah pun mah resep lah mengakhirian batur teh. Jadi lamun puas ketika misalkan ada anak dijailin, ditarik misalkan atau disuntrungkan kan ngambek gitu. Jadi si anak tersebut merasa abi resep sih itu geus keheul, berarti abi bebas ngakhirian eta budak. Nah, seperti itu mungkin ya untuk
freedom atau kebebasan. Mungkin yang keempat, fun atau kesenangan. Hal ini menumbuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika membuat hal yang disukai, anak-anak bisa konsentrasi serius. Misalnya mengoleksi barang kesukaan, suka bercanda, dan terkadang berperilaku buruk. Tetapi juga berhubungan dengan bersosialisasi, senang bermain dengan teman, memiliki teman yang memiliki kesukaan yang sama. Jadi kan kita kadang, saya sendiri ya punya anak, masih anak kecil, mah sukanya Spiderman. Jadi kemana-mana harus bawa Spiderman. Nah, seperti itu anak didik juga kita. Kita harus mengetahui apa sih kesenangan anak tersebut, agar apa yang kita sampaikan ke anak tersebut bisa diterima. Jadi adanya semangat. Kita lihat, oh si anak ini mah sukanya ini, misalkan sukanya membaca, ataupun sukanya anak ini mah bermain pembelajaran, kalau terkait pembelajaran sukanya eksperimen. Coba kita arahkan. Nah, dari sana. Yang kelima, power atau kekuasaan. Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap bahagia, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain, dan dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi seorang pemimpin. Mungkin seperti ini, kita melihat anak-anak kita di sekolah, tidak semuanya anak berperilaku buruk, tidak semuanya anak yang bagusnya saja, tidak semuanya sama. Kadang ada yang menonjol. Kita bisa melihat, oh si ini mah menonjolnya tidak gini kepemimpinannya. Nah, kadang ada juga ya anak yang dia itu suka ingin berkuasa. Wah, lamun misalkan pulang, orang siar di kepala, cinta gitu, oke. Jadi kan anaknya rasa takut. Nah, apa yang dia itu, yang kebutuhan dasar yang dia timbulkan, yaitu kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Dia merasa bahagia karena saya bisa menaklukkan teman-teman saya, tapi dengan cara yang sangat tidak baik, dengan berperilaku buruk. Seharusnya mungkin di sini kita sebagai pendidik, kita sebagai gurunya, kita melihat kekuasaan apa yang harus anak tersebut miliki, apa sehingga anak tersebut tidak berperilaku buruk. Nah, mungkin jadi di sini dapat disebut semua orang mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya dari tadi kan saya sebut kebutuhan hidup, cinta, kesenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kekuasaan. Semua kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Apabila salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka perilaku positif dan kebajikan positif juga tidak akan terpenuhi. Nah, dari sanalah mungkin dari mulai sekarang kita sebagai guru melihat apabila ada anak yang berperilaku buruk atau apa, kita rangkul apa sih kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak tersebut, supaya apa? Supaya nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya telah dipaparkan terpenuhi. Seperti itu mungkin kebutuhan dasar, pemaparan tentang kebutuhan yang dasar yang saya paparkan sampai di sini. Aksi nyata yang pernah saya lakukan seperti tadi ya, karena di kelas saya ada anak yang sangat berbeda, ada berbeda perilakunya. Kalau misalkan disuruh nulis, nggak mau, akan beres, nangis, sehingga sangat mengganggu. Ketika saya akan pindah ke materi lain, ibu nangis. Saya akan ke sini, saya keluar sebentar, ibu nangis. Mungkin ada di sini lah, Bu Pepi lebih mengetahui. Nah, setelah saya lakukan pendekatan dilihat kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, ketika dilihat lagi ternyata kebutuhan rasa diterimanya belum terpenuhi. Ketika saya sudah belajar
belajar tentang budaya positif, coba saya rangkul kembali anak tersebut dan saya beri pengertian teman-temannya, dan alhamdulillah untuk sekarang anak yang berbeda itu, yang tadinya berbeda itu, alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran di kelas saya dengan baik seperti teman-teman yang lainnya. Mungkin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya paparan. Oke, segitiga restitusi dulu ya oleh Ibu Sri Windari dan juga Ibu Siti ya. Silakan disampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak, Ibu yang masih setia hadir sampai sore ini ya, untuk melanjutkan pemaparan ini untuk mengefektifkan waktu ya, karena kan waktu sudah sore sekali. Mohon maaf, saya langsung saja akan menjelaskan tentang materi segitiga restitusi. Baik, menurut Dian Gosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi ya. Di sini segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membimbing murid untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih baik. Jadi di sini restitusi adalah merupakan upaya tindakan untuk mengembalikan murid yang berbuat salah agar bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih baik. Jadi di sini restitusi adalah suatu strategi ya, suatu cara untuk mencari solusi dari apa atau masalah yang terjadi di kelas. Kemudian lanjut ya. Menurut Dian Gosen juga dalam bukunya di sini ada gambar ya, gambar segitiga restitusi. Jadi di sini kita sebagai guru bisa melakukan strategi tentang permasalahan apa yang kamu tentunya bisa punya masalah, alasannya mengapa melakukan hal itu. Langkah yang keduanya adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian lanjut keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dari segitiga restitusi ini kita dapat melakukan usaha strategi dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di kelas kita untuk mengefektifkannya. Saya lanjutkan kepada Ibu Nei untuk memaparkan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir saya telah diberi kesempatan untuk memaparkan tentang segitiga restitusi. Tadi sama Ibu Susi udah diterangkan apa yang dimaksud dengan restitusi. Saya akan memaparkan, next Pak, tentang restitusi. Restitusi itu membantu murid untuk menjadi lebih percaya lagi atau lebih memiliki tujuan atau disiplin positif yang memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini ada satu menstabilkan identitas, yaitu bagaimana dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya di sini ada dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ke anak itu tidak boleh langsung, kamu mah gini. Sekarang
juga seperti itu dulu. Tapi setelah mengenal, setelah belajar dari guru penggerak, alhamdulillah, karena jadi ini seperti contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu mungkin dari kalimat dengan cara yang mengatakan kalimat-kalimat yang lebih baik buat anak-anak, cara menegur anak. Yang next Pak, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, sebuah tindakan manusia baik dan buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Contohnya Pak, next. Karena waktu ya, ini waktu. Ya. Yang kedua yaitu yang contoh yang validasi tindakan yang salah, yaitu bila dikatakan rendah tanpa menghakimi. Kita ke murid itu tidak boleh nada yang keras, tapi seolah-olah kita memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Misalnya di sini tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya di sini. 1. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Seperti itu ya. Bukan, kenapa kamu tuh ini ya? Kenapa kamu bandel? Kan, kasih kecil lagi ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum. Tapi kita harus cari tahu, mungkin dari mereka itu ada alasannya. Kenapa mereka melakukan hal tersebut, atau kenapa mereka misalkan terlambat sekolah? Kenapa dia tidak terlambat sekolah? Mungkin ada alasan tertentu. Kita tidak boleh langsung menghakimi, kamu mah terlambat sekolah, ini udah jam segini, kamu nggak boleh ya. Karena kita sekarang udah belajar dari guru penggerak, berarti ke anak itu harus lebih halus. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu cara memotivasi anak supaya anak itu lebih semangat. Caranya misalkan anak datang terlambat sekolah, kita memotivasi, bukan kita menghakimi. Kita sebagai guru jadi harus memotivasi supaya anak itu lebih pagi sekolahnya. Bagaimana caranya supaya anak itu lebih pagi sekolahnya, berangkat ke sekolahnya. Terus kita memberikan motivasi lagi supaya anak itu lebih giat lagi belajarnya, misalnya gitu ya. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berarti anak mempunyai alasan, kita tampung, baru kita kasih solusi. Oke, anaknya maunya seperti ini. Nah, setelah itu baru yang guru memotivasi bagaimana caranya yang lebih baik lagi. Nah, next, Pak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrol menyatakan
bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh dari pertanyaan keyakinan anak dan keyakinan kelas atau keluarga di sini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang ketiga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apabila kita udah dari Bu Wade tadi udah dipaparkan tentang keyakinan kelas, apa yang harus yang dikemukakan oleh anak, terus kita buat keyakinan kelas supaya mereka atau anak-anak didik kita mengetahui apa yang sebenarnya yang telah mereka lakukan, yang telah mereka tuliskan, supaya mereka ada batas-batasnya. Ya. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mungkin seperti dari pemarah tadi. Sekarang yang contoh dari yang telah saya lakukan di sekolah, misalkan saya waktu itu ada anak yang kesiangan. Alhamdulillah di sekolah kami masuk jam 7.30, jam 7.15 menit anak harus ada di kelas melaksanakan sholat duha. Tapi imamnya setiap hari berbeda. Satu itu, dan apabila tidak ada ibu gurunya, misalkan 7.15 kurang, udah tidak ada, mereka melaksanakan sholat duha sendiri tanpa ibu guru. Tapi kalau ada ibu, alhamdulillah saya kalau perempuan sama saya di imamnya, kalau laki-laki sama laki-laki. Kalau misalkan ibu kesiangan 10 menit atau 5 menit, disatukan imamnya laki-laki. Alhamdulillah ya, sudah laksanakan. Terakhir yang kedua, waktu itu ada anak yang kesiangan. Dia tidak mau masuk, kesiangannya 15 menit, tidak mau masuk. Sian si ibu kumahanya, soalnya si ibu jam 7.15 menit harus masuk. Tapi saya suruh masuk. Saya tanya, emang kalau biasanya kan, kenapa kamu kesiangan? Ini udah jam berapa? Biasanya kan suka begitu ya. Saya tidak, coba dipanggil. Atau kita belajar dulu, nanti pas istirahat dipanggil. Apa alasannya kesiangan? Bu, karena coba anak itu supaya bicara dulu, supaya dekat dengan guru kelasnya. Dia memaparkan alasan kesiangannya bagaimana. Terus kan kita mengerti, kita cari solusinya supaya tidak kesiangan. Ya, kecuali dia kesiangan, supaya besoknya dia bisa berangkat jam 7.15 menit. Alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah ke sekolahnya jam 7, sudah ada di sekolah. Alhamdulillah karena saya mengajar kelas 6. Alhamdulillah kelas 6A saya semuanya alhamdulillah disiplin waktu, disiplin dalam segala hal karena saya menerapkan rasa tanggung jawab kepada mereka dan disiplin waktu. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk materi yang terakhir yaitu terkait dengan posisi kontrol guru ada 5 Bapak Ibu ya. Di sini akan disampaikan oleh Ibu Santi dan juga Ibu Hera. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin ini nyambung sama materi yang barusan disampaikan Bu Neng, Bu Susi dan Bu Desi, dan restitusi 5 posisi kontrol. Nanti terakhir ada drama Bapak Ibu ya, akan bintang tamu lagi sesah ngadong-ngadong, tapi
di Panjiwangi ya, datang tunggu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Langsung Pak ke posisi kontrol ya. Ini ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai guru di kelas. Yang pertama ini maaf dari menurut Dayan dosen, yaitu 1 kita guru sebagai penghukum posisinya. Yang kedua adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Saya akan membahas tentang penghukum, membuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Tidak asing, bahkan mungkin sampai sekarang kalau kita ingat Bapak Ibu guru kita yang dulu yang pernah mengajar kita, yang paling kita ingat itu guru yang dari SD SMP yang paling berkesan itu yang ini, penghukum. Amin, pernah gitu ya. Baik, yakin dan pasti namanya kita juga pernah anak-anak pernah berbuat sesuatu yang mungkin dianggap nakal, padahal itu kepintaran kita, kelebihan kita mungkin ya kalau kita lihat sekarang. Nah, posisi penghukum ini adalah biasanya guru bicara dengan menghardik, Pak. Kayaknya budak alit ya tehnya. Nama nage bolonnya, acan akil balik gitu. Bukan tenan Yuswa SD diambekkan karena payun batur seerana. Jadi emang nggak boleh ya. Menunjuk-nunjuk, angkat pinggang, membentak dan marah-marah. Memang harapannya jadi nurut ya Bu ya, jadi anak kapok gitu. Tapi itu dampaknya luar biasa, secara psikis ke anak akan berdampak panjang. Nah, hukumannya pun bisa berupa verbal, fisik dan psikis segala diikat. Utamanya karena memang guru juga manusia, kita manusia yang punya rasa lelah, ya marah dan sebagainya. Kadang bawa masalah dari rumah atau orang sekitar, ada konflik bawahnya. Tiba-tiba lihat anak di kelas, langsung dah. Hati-hati Bapak Ibu, dan banyak istighfar kita ya, refleksi ya, itu nggak boleh ya. Dampak dari guru penghukum itu adalah murid menjadi pendendam, emut Pak, demi kelas ageng kieu ge, kantos diseselan, kantos dipiwarang muka sapatu, udah pada sapatu nanti hideung emut. Terus kedua, guru tidak disukai murid alim, kependam nggak mau salah. Pernah kan ada ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat tayangan ada Instagram, saya lihat tuh pernah dimarahin sampai saling nggak mau salib ya. Mudah-mudahan tidak ada anak-anak kita yang seperti itu ya. Yang ketiga, mengulangi kesalahannya barangkali ngajakin malah. Tapi sih tutup nate. Jadi itu sih ke kita tuh udah nggak hilang rasa hormat. Yang keempat adalah perilaku murid jadi agresif, bujang-bujang nurut malah jadi nambihan ya. Ya di bangku, di alung-alung segala di balai dogen seperti itu. Selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Cirinya adalah suara agak cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Lalu yang kedua adalah guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Tuh nurut ya. So berarti kamunya kak ibu kayak gitu ya. Hati-hati ibunya. Simpi karunya kita tuh ada. Jadi anak tegang ya Allah. Aku udah bikin orang tua aku di sekolah sedih, guru aku sedih. Termasuk posisi kita di rumah juga ini sama, prostitusi bisa aplikasikan dimanapun kita berada. Yang penting posisi kita berada pada kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Dampaknya adalah membuat murid merasa bersalah. Nah, tadi teh alah ibu karunya ya. Kedua, menarik diri dari lingkungan. Kadang minder, hati-hati Bapak Ibu. Anak yang tampak ceria, anak yang tampak lincah, kemungkinan bisa saja menyimpan luka yang tidak kelihatan. Untuk menutupinya kayak lewat itu. Sehari-hari mereka menampakkan wajah yang senyum dan sebagainya, tapi tepayakan telan sedikitnya sedikit itu gitu. Memori langsung ingat gitu ya. Yang ketiga, rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Hati-hati ya, karena memang rendah diri itu merasa tidak berharga adalah perasaan terendah yang tidak boleh dirasakan oleh semua orang. Manusia tidak boleh merasakan perasaan tidak berharga. Aku nanti nenau teh kubatur bakal pasta gitu ya. Tidak ada rasa daya juang. Tidak ada kubatur dibully, kubatur digebukan. Hati-hati gitu ya. Baiklah, kita masih bicara tentang 5 posisi kontrol restitusi. Di mana yang pertama tadi kita sebagai penghukum, yang kedua kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman. Nah, dan yang keempat, posisi kontrol yaitu posisi pemantau atau monitor. Di mana ciri-cirinya? Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak bercanda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Yang kedua, tercipta identitas diri atau
tercipta identitas diri positif atau berhasil. Yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Yang keempat, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar cenderung formal. Di sini dalam pemantau biasanya guru ini berkatanya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu lembut. Setelah itu, di sini biasanya guru mencari identitas murid itu sendiri, bagaimana ini melakukan kesalahan. Terus setelah itu, selain itu diberi sanksinya, kita pun harus diawasi bagaimana sanksi yang diberikan terhadap murid itu. Bahasanya pun di sini yaitu formal. Adapun dampak dari posisi pemantau di sini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Misbah dalam motivasi di sini, murid akan kalau misalnya melakukan kesalahan, kita udah melakukan kesalahan berapa kali ya, kita akan beri sanksi apa? Terus setelah itu, apakah kita akan beri reward atau sanksi? Nah, itulah sini dari dampak dari posisi pemantau. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Di sini murid kadang tidak mandiri dengan apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau hukuman seperti tadi juga bahwa kita sudah melakukan kesalahan apa, hukumannya apa, terus apakah kita akan diberi hadiah? Hadiahnya kan berupa ada yang misalkan hadiahnya sanksi itu juga, ada yang biasanya guru sok namanya teh nyungkun kamurang kali teh akhirnya oh bagus, padahal mah itu teh dalam hati gurunya teh injil mudah kurangnya. Nah itulah next yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana di sini cirinya suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri, memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Di sini apabila kita sebagai guru, sebagai pemantau, sebagai manajer, di sini kita apabila ada anak yang melakukan kesalahan, tanya dulu seperti yang tadi dalam segitiga restitusi. Identifikasi dulu masalahnya apa. Yang kedua, setelah tahu kita kesalahan mereka itu apa, lalu kita membuat keyakinan apa mereka itu melakukan kesalahan. Jangan sekali-sekali kita langsung menyalahkan anak tersebut, tapi kita harus menanyakan apa sih kesalahannya, kenapa dia sampai melakukan kesalahan. Misalkan ada anak terlambat sekolah, kenapa nak kamu terlambat sekolah, apakah tahu kamu masuk jam berapa? Itulah ciri-ciri kita sebagai manajer. Adapun dampak dari posisi manajer yaitu murid jadi mandiri. Di sini karena mereka tahu posisi mereka salah, dengan ada kesepakatan atau keyakinan kelas, jadi mereka tahu konsekuensi yang akan dia lakukan kalau dia melakukan kesalahan apa. Yang kedua, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Di sini jadi anak lebih percaya diri. Meskipun dia melakukan kesalahan, tapi anak percaya bahwa oh ini semua orang juga. Tadi kalau misalkan kita bernada bagus, nada halus seperti yang diutarakan tadi oleh Ibu Neng Siti Nurdiana, kita coba tanya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun kamu, begitupun ibu juga. Jadi anak timbul rasa percaya diri, anak tidak akan bingung. Yang ketiga, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Setelah mereka melakukan kesalahan, mereka merenung, mereka merefleksi apa sih yang telah saya lakukan, apakah itu sudah benar, apakah salah. Mungkin pemaparan dari saya tentang 5 posisi kontrol hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin Bu gitu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pukul 13.30 sampai pukul 15.30 yang saya tangkap dari rekan-rekan guru CKP, alhamdulillah banyak sekali. Pertama, saya baru mengetahui ya bahwasanya pendidikan itu sebagai seorang guru yang diutamakan adalah keikhlasan. Karena apa? Kita tidak boleh menuntut anak harus bisa, tetapi harus menuntut anak untuk menjadi bisa. Karena kalau kita memaksakan anak untuk bisa, menuntut untuk bisa, maka keikhlasannya itu akan hilang gitu ya. Lalu selain itu yang saya tangkap juga, untuk mengatasi problem yang ada pada peserta didik, kita tidak boleh langsung memberi hukuman, tetapi kita harus mencari literasi yang lengkap. Pertama, kita harus mengetahui latar belakang anak sehingga anak mempunyai masalah seperti itu, melakukan masalah seperti itu. Kita harus literasi kehidupan anak secara lengkap sehingga kita bisa memberikan solusi untuk anak tersebut tanpa harus menyalahkan siapapun, menyalahkan orang tua, guru, ataupun menyalahkan anak. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Jazakallahu khairan atas kesempatannya dan juga atas fokusnya, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang kami miliki. Kami yakin ya, kebaikan itu dan kebenaran itu datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan dan kekurangan itu adalah atas dasar diri kami sendiri yang masih belum maksimal dalam berikhtiar. Ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.